ada dua pilihan, kata Malik bin Dinar. Pilihan cuma dua, tidak lebih dari dua. Taat kepada Allah ataukah ujungnya masuk neraka. Ngandel sama Tuhan. Kita kurang ngandel sama rahmat Allah. Maka kata Muhammad bin Wasi, jadikan rahmat Allah andalan kita. Kasih sayangmu ya Rabb lebih saya harapkan dibanding ibadah kami. Rahmat. Bagaimana biar kita dapat rahmat banyak? Sholawat. Satu kali kasih 10 rahmat. Andelin rahmat Allah. Dan itu pasti diterima. Ria aja diterima. Kalau ibadah yang lain, waduh berat. Nah, kita harus ngandel rahmat Allah. Dibilang begitu, Malik bin Dinar berterima kasih. Makasih banyak. Saya jadi sadar betapa pentingnya mengandalkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Berkat corona kita demen baca sholawat, demen dalailan. Itu berkat corona. Sebelum corona nggak kenal dalail, gara-gara corona lah kenal dalail. Jadi rahmat Allah, cubitan Allah, biar kita dekat sama Allah. Begitu. Butuh. Kalau enggak kita bakal puyeng. Selesai corona tetap aja ujianmu ada. Ada namanya PKM, penyakit kuku dan mulut. Lah itu sapi kalau dikasih masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa hukiya annahu ijtama'a Muhammad bin Wasi' wa Malik bin Dinar, dan dihikayatkan oleh bahwasanya yaitu kumpul oleh Imam Muhammad bin Wasi' dan Imam Malik bin Dinar. Faqala Malikun, maka berkata oleh Malik bin Dinar, imma ta'atullahi awinnar. Imma ada kalanya taat kepada Allah ataukah neraka. Faqala Muhammad bin Wasi', maka berkata oleh Muhammad bin Wasi', imma rahmatullahi awinnar. Ada kalanya rahmat Allah atau neraka. Faqala Malikun, maka berkata Malik bin Dinar, ma ahwajani ila muallimin mislika. Alangkah
sangat butuhnya akan daku kepada seorang mu'allim mislika yang seperti engkau. Wa an Abi Yazid Al-Bastami rahimahullah, dan diriwayatkan dari Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah, qala berkata Abu Yazid, kabattul ibadata salasina sanata. Kabattu, aku bersusah payah akan ibadah salasina sanatan, akan 30 tahun. Faraitu qailan yaqulu li, maka melihat oleh aku akan orang yang berkata, yaqulu li, yang berkata si qail bagiku, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, khazainuhu mamlu'atun minal ibadah, adapun gudang perbendaharaan Allah, mamlu'atun, yaitu dipenuhi, minal ibadah, daripada ibadah. Fa in aradtal wusula fa alaika bidzillati wal iftiqar, maka jikalau menghendaki oleh engkau akan wusul kepada Allah, fa alaika, maka lazimkan olehmu dengan merendahkan diri, wal iftiqari, dan merasa butuh kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan aib-aib nafsu serta malapetaka yang muncul daripada aib itu. Singkatnya, menuju kepada Allah, kita benar-benar harus memasuki tahap qadih, namanya aqabatul qadih, menghilangkan akhlak-akhlak buruk yang ada dalam kita punya diri, sombong, riya, ujub, dengki, dan seterusnya. Ini harus dibuang, karena ini akan menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Sulit. Badan yang kita kasih makan yang enak-enak, jalan ke Cipondoh, Haji Koko, tahu aja dia. Jalan ke Joglo, sayur asam, tahu aja. Main ke kampung kecil, ketupat laksa, tahu aja dia. Gitu. Sampai ke Bintaro, sektor 7, Telaga Sampil, tahu. Dikasih makan yang enak-enak. Sebetulnya ini bungkus doang. Badan ini bungkus doang. Yang mulianya itu ruhani. Yang mulianya itu ruhani. Ini yang nyambung sama Allah, bukan badan. Jiwa. Dalam lagu Indonesia Raya dijelaskan, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Jiwa dulu, mental spiritual. Jiwa dulu dandanin. Badan gampang, badan, tapi jiwa ini nih yang paling penting untuk didandani.
Jadi penyebab kita jauh daripada Allah, jiwa kita masih banyak sampah-sampah diliputinya, belum bersih. Jadi belonan ketemu seternya, kudu digosok. Ibarat golok bukan Idul Adha doang diasah. Ini jiwa juga kudu diasah biar mengkilap. Jadi cahaya Allah bakal menyatu. Ini kita contoh orang-orang yang konsen pada jiwa. Kemarin dijelaskan betapa Robi'ah bilang, menurut saya ibadah yang kelihatan orang enggak saya anggap ibadah. Enggak. Yang enggak kelihatan aja yang saya anggap ibadah. Itu yang saya bakal setor sama Allah. Malam ini akan menerangkan bagaimana seorang sufi besar dari Irak, dari Basrah, Imam Muhammad bin Wasil, yang meninggal tahun 130-an. Punya kawan namanya Malik bin Dinar, sufi besar dari Basrah juga, tabi'in. Beliau wafat tahun 123. Imam Syafi'i aja belum lahir. Imam Syafi'i itu lahir 150. Ini tabi'in. Malik bin Dinar, sufi besar. Jadi kalau kita ziarah nih ke Baghdad, moga kita dikasih rezeki luas, kita ziarah nih ke Baghdad. Di antara yang kita ziarahin Malik bin Dinar, temu Muhammad bin Wasi', Junaidi al-Baghdadi, Daud at-Tai, Habib al-Ajami, Sari Saqati, Abu Bakar Asyibli, Imam Rifa'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Ali, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan masih banyak di Baghdad, wali-wali sabrok. Jadi ketika Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu jumpa dengan Muhammad bin Wasi', dua-duanya sufi, kiai tasawuf. Jadi dalam satu obrolan, apa yang mau diandelin? Ngadep kepada Allah. Dan ini perlu bertanya kita juga, aina thariq? Mana itu jalan? Jalan kita ngadep sama Allah. Apa yang mau kita setor sama Allah? Yang kita jadi andalan ini loh ya Rabb, yang saya kerjakan. Begitu. Kalaulah Nabi andalannya adalah sholat malam sampai kakinya bengkak, itu Nabi setor sama Allah. Kalau Sayyidina Utsman sholat witir rakaat terakhir baca Quran sampai khatam dalam witir. Imam Syafi'i baca Quran sehari 2 kali khatam, sehari 2 kali khatam.
Itu yang diandelin untuk kepada Allah. Nah, kita ini apa? Sementara perjalanan kita terus berjalan. Yang bentar lagi mau sampai umur kita. Apa yang mau kita bawa Allah? Yang kita menjadi sebuah kebanggaan, beruntung kita dihadirkan di jagat raya. Sehingga bentuk terima kasih kita sama Allah yang spesial, apa yang kita persembahkan sama Allah yang sangat spesial. Ini obrolan kaum sufi. Apa kata Malik bin Dinar ketika ngobrol? Hidup ini ada dua pilihan. Kata Malik bin Dinar, pilihan cuma dua, tidak lebih dari dua. Taat kepada Allah ataukah ujungnya masuk neraka. Saya selalu bilang begitu sama diri saya. Kata Malik bin Dinar, wahai diri, di hadapanmu dua. Tinggal pilih selama Anda di dunia, taat sama Allah atau pilihan yang satunya neraka. Terserah engkau mau milih mana, wahai diri. Hidup adalah pilihan. Terserah engkau milih taat atau milih neraka. Dan itu yang saya ulang-ulang dalam diri saya untuk menasihati diri saya. Begitu kata Malik bin Dinar. Pilih taat atau neraka. Ketika diajukan kepada ulama besar Muhammad bin Wasi', beliau bilang masih belum tepat. Nasihat diri kayak begitu. Yang tepat itu pilih kasih sayang Allah atau neraka. Pilih rahmat Allah atau neraka. Dibilang begitu, nangis Malik bin Dinar. Betapa kelirunya saya ngandelin ibadah, ngandelin taat, ngandelin amal ibadah. Ini belum rapi hidup yang nyandar pada ibadah. Belum rapi. Yang rapih itu kalau nyandar pada rahmatnya Allah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, pada hikmah pertama, min alamatil i'timad ala al-amal nuqsanur rajah inda wujudis zalal. Di antara pertanda andalannya ibadah, orang kalau ngandel ama ibadah, pastikan kurangnya pengharapan kepada Allah ketika gagal. Kalau ngandelin ibadah, kurang pengharapan Allah ketika tergelincir.
ketika gagal mengandalkan kemampuan diri pada ibadah, ini belum bisa sampai menuju kepada Allah. Bila orang andalannya ibadah, lihat teman-teman kita, hidup andalannya ijazah, akhirnya menjadi pengangguran. Dinyanyi nama Iwan Fals tuh, sarjana muda. Tahu nggak? Tuh begitu. Ini namanya andalannya itu. Jangan. Andalannya jangan itu. Jangan ibadah. Nanti kalau andalnya ibadah, udah ibadah andalannya. Begitu. Ini kalau gagal frustasi. Banyak orang malam tahajud, seminggu warungnya nggak laris-laris, berhenti. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Andalannya ibadah. Ini belum rapi. Ngandel ibadah. Ada orang zikir, baca sallallahu alaihi Muhammad, salawat, andalannya angka, main kebut aja dia, baru 100, masih 3.000 lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Jadi andalannya itu. Jadi bukan kedekatan dengan Allah. Bukan kedekatan. Andalannya angka. Kalaulah tak diberi angka, tak mau dia. Andalannya ibadah. Yang kayak begini masih belum merapi. Kata Muhammad bin Wasil, yang paling tinggi itu ngandalnya sama rahmat Allah. Jadi min alamatil i'timad ala Allah ziyadatur roja inda wujudis sadar. Pertanda andalannya rahmat Allah. Ketika dia jatuh, makin dia ngarepnya sama Allah, enggak berhenti, tidak mengenal frustasi dalam hidup, karena andalannya Allah, ngandel sama Allah. Kata Muhammad bin Wasil, yang tinggi itu hidup milih rahmat Allah atau neraka. Makanya dalam doa, wa rahmatuka arja indana min a'malina, rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan dibanding ketaatan kami. Jadi andalannya kasih sayang Allah, ngandel mau ama kemurahan Allah. Jangan ngandel lama ibadah, jangan. Tapi ama rahmat Allah, butuh ama rahmat Allah, rahmat. Dan tidak ada rahmat Allah yang terbesar yang dihadirkan di jagat raya selain hamba yang disebut ama Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Andalnya ama Nabi aja, kalau nggak puyeng. Dulu ada pemegang biola yang begini bunyinya, kakek. Siapa namanya? Idris Sardi. Ketika sudah diajarkan oleh gurunya, maka petikannya menjadi menarik.
karena dia tidak mengandalkan biola, mengandalkan rahmat Allah. Luar biasa Allah memberikan keindahan Allahnya, maka petikan demi petikan menjadi satu media untuk dekat dengan Allah. Abang Bari kayak begitu, foto nih foto orang tuh. Allah hebat, Allahnya, bukan lensanya, bukan amal gitu, Allah. Jadi media wusul sama Allah, karena ada sebuah kenikmatan bagi kita yang tidak ngerti tentang dunia fotografi. Apaan sih kerjanya jepret 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 jepret, karena nggak ngerti tentang dunia seni. Sama yang metik-metik kita kagak ngerti. Tapi bagi mereka yang dijadikan media untuk dekat dengan Allah, jadilah itu media. Begitu. Saking bahan telahan makan duitnya dari mereka pada makan duitnya. Ada penyanyi rock namanya Ahmad Dhani, dua Ahmad, begitu Ahmad Dhani itu artinya dua Ahmad. Dia saking membaca-bacanya kalam Imam Ghazali, anaknya dikasih nama Al-Ghazali. Dia baca-baca sehingga menjadikan sebuah lagu menarik. Baca-baca kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya panggil Dul. Begitu. Jadi kayak begitu. Jadi menikmati media penghantar dengan nyanyian sama. Orang yang baca qasidah, asal dia mau baca. Jangan baca qasidah kalau ada undangan baru baca. Kalau nggak ada undangan tak baca. Jadi bukan ngandel lah, mau Allah. Begitu. Jadi andalannya ama yang disebut apa itu? Andalannya ama hadiah. Andalannya jangan. Jadikan kehobian dulu untuk dekat sama Allah, karena ada rahmat Allah. Ini sebuah keindahan. Diberikan ilmu bagaimana metik biola sampai orang menikmati karena dirinya menikmati. Kalau kita karena nggak menikmati, moto tuh cepret, foto doang, cuci kagak, begitu. Gitu. Jadi fotolah kita sama kiai supaya orang tahu kalau kita itu dekat sama kiai. Begitu niatnya, begitu. Kagak gitu. Padahal ada tanggung jawab. Ada berapa itu foto kiai di rumah kita? Fatihain itu tanggung jawab. Jangan kagak. Mana ada 500 Fatihah sehari. Salahnya dia mau ngapain? Nggak perlu ngumpul, nggak perlu. Karena jiwa. Maka ketika Muhammad bin Wasi ngandel ama kasih sayang Allah, rahmat, la maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairum mimma tajma'un. Sungguh ampunan dan rahmat Allah lebih baik dari seluruh ibadah yang kita kerjakan. Anda ngandelin rahmat, maka butuh ama rahmat Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan pemberi rahmat. Nabi Ayyub alaihi salam sakit parah, teori dokter mampus, tapi ingat rahmat Allah luas. Ya Arhamar Rahimin, Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahim. Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahim.
sembuh. Ngandal sama kasih sayang Allah. Jangan ngandelin kemampuan diri. Kita apalah punya kemampuan kalau tak diberi oleh Allah. Mana punya kita kuat ngaji, nyawa dari Allah, mata dari Allah, kaki yang jalan dari Allah, sehat dari Allah. Dicabut sehat gak bisa ngaji. Dalam kasih sayang Allah. Ketika disadarkan Malik bin Dinar oleh Muhammad bin Wasir, beliau bilang, ma akhwajani ila muallimin mislik. Alangkah saya butuh kepada guru semacam engkau. Betapa pentingnya nyandar ama kasih sayang Allah dalam hidup ini. Kalau tidak ada rahmat Allah, rugi. Dan rahmat Allah yang terbesar yang diberikan nama kita adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Allah berikan anugerah sama orang mukmin ketika Allah utus rasul yang rahmatan lil alamin. Ngandel ma'amar rahmat Allah, nyandar sama Nabi. Hidup jangan jauh-jauh dengan Nabi, banyak baca sholawat. Kalau enggak hidup kita puyeng terombang ambing, begini begitu, begini begitu, begini begitu, begini begitu. Kurang ngandel rahmat. Andal rahmat Allah aja, kemurahan Allah. Wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut susah dengan corona? Saya punya Tuhan kaya raya. Ngandel sama Tuhan. Kita kurang ngandel sama rahmat Allah. Maka kata Muhammad bin Wasir, jadikan rahmat Allah andalan kita. Kasih sayangmu ya Rabb lebih saya harapkan dibanding ibadah kami. Rahmat. Bagaimana biar kita dapat rahmat banyak? Sholawat. Satu kali kasih 10 rahmat. Andelin rahmat Allah. Dan itu pasti diterima. Ria aja diterima. Kalau ibadah yang lain, waduh berat. Nah, kita harus ngandel rahmat Allah. Dibilang begitu, Malik bin Dinar berterima kasih. Makasih banyak. Saya jadi sadar betapa pentingnya mengandalkan rahmat Allah. Nabi saja bilang, lan yadkhulal jannata ahadun wala anta ya Rasul wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati. Tidak ada yang masuk surga siapapun, jaminan, kecuali bila masuk surga karena ada rahmatnya Allah. Berkat rahmat Allah kita mau ngaji. Ini pilihan Allah, kita ngaji. Rahmat besar. Sama kok teman kita yang gagal ngaji juga seharinya 24 jam. Sama. Kita juga sama 24 jam. Tapi kita dikasih rahmat. Kuat duduk di majelis ilmu. Itu kasih sayang Allah. Bukan karena hebatnya kita. Karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Begitu. Kasih sayang Allah. Ngandal mu'amah rahmat.
Jangan ngandel sama potensi diri. Sering kalah kalau diri, tapi ngandel sama kasih sayang Allah. Ngandel sama Nabi Muhammad biar dapat nadrah kasih sayang dari Allah. Ini penting. Hidup menyandar kepada kasih sayang Allah. Bila kita udah nyandar sama kasih sayang Allah, bukan gak ibadah. Kalau ibadah ini bagian dari rahmat, tapi jangan ngandelin ibadah. Bila ibadah kita ini mau buat bayar surga, lah kagak kebayar. Wah gitu. Bagaimana kita mau ngandelin surga? Kita nggak usah lah copot aja satu anggota tubuh kita, mata kita. Coba kita cek antara lihat HP sama lihat Quran. Lihat dulu, nggak usah baca. Lihat HP, lihat Quran. Banyak mana? Halo, banyak mana? Kayak begitu surga nggak ketemu. Kita ngandalnya rahmat Allah aja. Mana kita? Antara tahu tempat makan sama tempat ilmu, lebih banyakan tahu tempat makan. Ya Allah, tahu. Orang zikir aja kayak itu, ngeratiban dibisiki ustadznya 11 tahun. Udah malam jam 10. Tuh jam 10. Kan besok kerja. Ini udah jam 10. Belas saja. Begitu. Nurut juga ustadznya 11. Habis itu mengobrol sampai jam 1. Ada nggak yang kayak begitu? Kuat ya. Kata dia ngantuk. Begitu. Dia tidak bisa dia membelah mana rahmat Allah, mana bukan. Maka orang yang ngandel rahmat Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya ini nggak ada daya, nggak ada kemampuan. Andai saya punya mampu ibadah, saya mampu ngaji, saya mampu berbagi, itu illa billah, berkat pertolongan rahmat Allah. Makanya Nabi bilang, siapa yang baca la haula wala quwwata illa billah 100 kali nggak bakal ngalamin susah. Kita ajarin anak-anak majelis pada asar la haula wala quwwata illa billah. Biar apa? Biar muncul kesadaran diri kita ini makhluk lemah. Tak layak kita riya, tak layak kita sombong, tak layak kita ini, tak layak kita itu. Begitu. Nggak layak. Kalau ngandelin rahmat Allah, insya Allah ngandelin rahmat, hidup bakal bahagia. Tidak ada kepentingan selain biar dapat rahmat Allah. Maka orang mati aja doanya Allah maghfir lahu warham, kasih rahmat, minta rahmat Allah. Rabbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta rahmat, kasih sayang Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah tuh macam-macam. Ada bentuknya sitrul jamil, tirai penutup yang indah, namanya rahmat Allah. Kalaulah kita nggak ada sitrul jamil, seumpama satu solat yang ditinggalkan, Allah unjukin nggak kasih rahmat kita,
dengan sitrul jamil, satu bisul di wajah. Satu waktu, satu bisul. Kira-kira dari umur 15 tahun sampai di malam, kira-kira ada berapa bisul di wajah kita? Hah? Ada berapa tuh? Ada apa enggak ada? Banyak enggak? Banyak. Itu kenapa enggak ada? Ada rahmat Allah. Sehingga perempuan mau nikah sama kita. Coba kalau kita bisul mulu. Karena apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Ada kasih sayang Allah. Jangan ngandelin. Nggak mau apa yang mau diandelin. Nggak ada. Rahmat Allah aja. Kasih sayang Allah. Ta'alluq sama Allah lewat Rasulullah sebagai manusia Nabiur Rahmah, manusia yang penuh rahmat. Nah, kita ngandel. Jangan nama ibadah. Ngandel ibadah nggak ada apa-apanya kita. Nah, Abu Bakar sedekah seluruh hartanya disedekahin buat dakwah. Abu Bakar, kalau kita kan sedikit. Begitu. Itu aja milih-milih kalau Jumat tuh. 2000 aja masih dipilih. Yang bagus sama yang lecak, yang dimaksud kotak amal. Yang bagus sama yang lecak. Iya, maka ganjarannya lecak-lecak. Gitu. Kalau enggak karena kasih sayang Allah, enggak ada yang dinilai. Nah, kita sholat baju dari Allah, sehat dari Allah, lalu kita minta ganjaran. Apa yang mau diminta? Orang sehat dari Allah. Begitu banyak orang lumpuh, stroke. Lalu kita minta ganjaran. Kita mampu baca sholawat. Allah juga yang gerakin lidah kita. Lalu kita minta upah biar rezeki banyak. Jadi ngandelnya sama rahmat Allah. Segala yang ada ini berkat rahmat Allah. Dulu negeri kita merdeka juga begitu. Di undang-undangnya itu begitu, Piagam Jakarta. Berkat rahmat Allah. Rahmat. Kalau nggak ada rahmat Allah, bambu runcing lawan meriam. Susah. Kecuali bambu runcing lawan Maryam Belina. Itu tambah runcing. Itu begitu. Mana menang? Nggak bisa. Tapi rahmat Allah bisa. Jadi ngandalnya rahmat. Ngandalnya rahmat. Maka kita butuh, kata Muhammad bin Masih, pilih rahmat, pilih neraka. Kalau masuk neraka, enggak ada rahmat Allah di neraka. Begitu. Kata Malik bin Dinar, salah saya ngandelin ibadah. Yang paling tinggi, rahmat Allah. Jadi kalau minta Allah, minta apa? Minta rahmat. Nabi, sebelum sholat subuh, habis qobliyah subuh, doa. Disebut doa fajar. Kami udah bagi-bagikan itu buku. Doa fajar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi. Dan seterusnya. Ya Allah, aku mohon rahmat. Yang dengan rahmat itu kau beri hidayah hatiku. Kau perbaiki urusanku. Kau satukan tercerai-berai daripada urusan. Seterusnya. Rahmat. Rahmat. Makanya dalam salawat, Allahumma sholli ala asma'u sholatan tunji, dengan rahmat kau selamatkan. Ini penting. Akhirnya Malik bin Dinar terima kasih besar kepada Muhammad bin Wasim. Beruntung
ketemu seorang guru Muhammad bin Wasil yang sangat luar biasa membimbingnya. Andalin amal rahmat Allah, butuh rahmat, gitu. Butuh rahmat, begitu. Wallahu a'lam. Segini dulu.